Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang kelihatannya baik, lugu, dan terhormat. Tapi, di balik itu semua, dia adalah otak dari sebuah kejahatan yang sangat besar. Dia memperjualbelikan anak-anak perempuan remaja kepada para lelaki hidung belang. Hingga, sampai akhirnya kejahatannya itu terbongkar oleh seorang pembunuh bayaran yang sudah bertobat. Simak kisah lengkapnya di sini. Inilah alur cerita dari film The Killer. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Yui. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sudah bertobat. Pagi itu dia menikmati secangkir kopi sambil membaca sebuah buku. Tiba-tiba istrinya datang menghampirinya. Dia membujuk Yui agar mau menjaga seorang anak remaja perempuan yang bernama Yunji. Karena dia akan pergi berlibur di Jeju bersama ibu tirinya Yunji, yang merupakan sahabatnya. Kemudian dengan bujukan sang istri yang setengah memaksa, akhirnya Yui bersedia untuk menjaganya. Keesokan harinya, Yui mengantar istrinya dan sahabatnya itu ke bandara, dan tak berapa lama kemudian, mereka pun berpisah di sana. Untuk memenuhi janjinya, kalau Yui akan menjaga anak sahabatnya itu dengan baik, Yui pun pergi untuk menjemput Yunji di sekolah. Dengan menggunakan mobil jeepnya berwarna hitam, Yui parkir di depan sekolah Yunji. Dan selang berapa lama, Yunji pun datang dan masuk ke dalam mobil bersama seorang temannya. Dasar memang anak remaja yang katanya sedang mengalami masa-masa puber, serba ingin mencoba sesuatu yang baru dan sulit dilarang, dengan dalih mencari jati diri. Tak jauh berbeda dengan Yunji, dengan alasan belajar kelompok di rumah temannya, Yunji pun membohongi Yui dengan meminta izin menginap di rumah temannya. Tapi anehnya, tak berpikir panjang, Yui langsung mengizinkannya. Malahan dia meminta dompet milik Yunji dan memasukkannya banyak uang ke dalam dompetnya. Dan kemudian mereka pun berpisah. Beberapa waktu kemudian, Yui yang sedang beristirahat dikagetkan dengan suara HP-nya yang berdering. Dan ternyata, itu adalah Yunji yang mengatakan bahwa perutnya sakit dan memintanya untuk dijemput. Tapi sesampainya di sana, dia malah melihat bahwa Yunji kelihatan baik-baik saja. Malah dia sedang asik mengobrol bersama seorang pria. Setelah melihat Yui, pemuda itu pun pergi. Lalu Yui menanyakan keadaannya, dan kemudian dia mengajaknya pulang. Tapi ajakan Yui malah diabaikannya. Yunji malah asik bermain HP dan menyuruh Yui untuk meninggalkannya. Yui pun pergi dan melihat Yunji juga pergi bersama beberapa pemuda dengan menggunakan motor. Melihat itu, Yui mencoba tidak memperdulikannya, lalu kemudian pergi dan mengacukannya. Tapi di tengah perjalanan, dia justru malah mengkhawatirkannya, lalu dia melacaknya melalui handphonenya, kemudian dia menyusulnya. Dari sini kita mengetahui bahwa Yui telah memasukkan alat pelacak ke dalam dompet Yunji, bersamaan dengan uang yang diberikannya. Sesampainya di sana, benar saja, Yunji sedang dalam bahaya. Dia sudah menjadi target para komplotan sindikat perdagangan manusia, tapi tak butuh waktu lama, Yui langsung menghajar mereka dan menyelamatkan Yunji. Keesokan harinya, Yui dan Yunji melintas di tempat kejadian kemarin. Lalu lintas sedikit macet, dan banyak polisi berjaga. Dan mobil mereka pun diberhentikan oleh salah seorang detektif yang bertugas. Detektif itu mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di tempat ice skating. Dan itu adalah tempat kemarin Yui mengajar para berandalan itu. Ada yang aneh di sini, padahal Yui hanya melumpuhkan mereka, dan sekarang mereka ditemukan tewas. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada orang lain yang kemudian datang dan membunuh mereka. Keesokan harinya, detektif itu datang lagi ke rumah Yui. Dia menaruh curiga pada Yui karena dia mendapati sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Yui melintas di TKP beberapa waktu sebelum kejadian. Tapi kemudian Yui bisa menjelaskan karena siapa saja bisa melewati jalan itu, dan Yui segera menyuruh detektif itu untuk pergi. Tak lama setelah itu, teman Yunji yang kemarin menyandranya menelpon dan memaksa Yui agar datang ke tempatnya dan mengancamnya. Karena wanita itu memiliki pisau yang ada sidik jari Yui yang didapatnya pada tempat kejadian pembunuhan. Kemudian Yui pun pergi dengan membawa beberapa perlengkapan, dan Yui memberikan sebuah gelang yang merupakan alat pelacak, sebagai bentuk kehati-hatian bila terjadi sesuatu pada Yunji. Sesampainya di sana, Yui malah disambut dengan tidak hangat. Seorang berbadan besar langsung menghampirinya dan berniat memberinya pelajaran. Tapi justru malah sebaliknya, Yui malah dengan mudah melumpuhkannya. Lalu Yui mengancam mereka akan membunuh pria itu jika mereka tidak memberikan pisau yang ada sidik jarinya itu, dan mereka pun menurutinya.
Tapi setelah itu, bukannya membiarkan Yui pergi, salah seorang dari mereka justru menodongkan pistolnya ke arah Yui dan melepaskan tembakannya. Tapi Yui bisa menghindar. Lalu Yui mengejar pria itu sampai ke sebuah ruangan yang gelap. Sampai di sini ada yang menyerang Yui, dan benar saja, terlihat seorang pria berbadan tegap yang bernama Yuri. Dan sepertinya, dia adalah lawan yang tangguh bagi Yui. Pertarungan pun terjadi, beberapa jurus mereka keluarkan, yang akhirnya Yui dapat melumpuhkannya, dan Yui segera meninggalkannya dan membiarkannya hidup. Masalah tak selesai sampai di situ, masalah lebih besar justru terjadi. Sesampainya di rumah, Yunji diculik oleh orang-orang yang tak dikenal. Tentu saja ini membuat Yui semakin marah. Dia mengambil perlengkapan senjatanya, kemudian menyusul Yunji dengan bantuan alat pelacaknya. Sesampainya di sana, Yui langsung menghajar mereka dan mencari keberadaan Yunji. Saat itulah, teman perempuan Yunji yang kemarin menculiknya berusaha melarikan diri. Namun usahanya gagal karena Yui segera menangkapnya. Kemudian Yui menginterogasinya untuk mendapatkan informasi di mana Yunji berada. Akhirnya setelah dipaksa, barulah dia mengatakan kalau Yunji dibawa ke sebuah hotel yang bernama Don Tuldet. Kemudian Yui langsung bergegas menuju hotel yang dimaksud. Sesampainya di sana, nampaknya mereka sudah bersiap-siap. Yui langsung disambut dengan sebuah kapak yang terbang dan hampir mengenainya. Peperangan pun terjadi di sini, dan Yui membunuh puluhan orang yang menyerangnya. Dan di akhir peperangan, muncullah Yuri, si pria tangguh yang kemarin dilumpuhkannya. Yuri mengatakan bahwa dialah yang tahu kemana Yunji dibawa. Kemudian Yuri mengatakan bahwa Yunji sekarang sedang dibawa ke sebuah pelabuhan dan akan dibawa dengan kapal yang bernama Irina pada jam 8 pagi ini. Karena Yuri yakin kalau Yui tidak akan bisa pergi dari sini karena dia pasti akan mengalahkannya. Tapi Yui cerdik, dia memilih tidak meladeninya karena keselamatan Yunji lebih penting baginya. Yui mengecohnya dengan mencoba berlari ke lantai atas hotel itu, kemudian melompat dari atas sana untuk meloloskan diri. Tapi setelah berhasil melompat dari atas hotel, tiba-tiba detektif yang kemarin muncul dan melepaskan tembakan peringatan ke atas dan meminta Yui untuk menyerah. Tapi bukannya malah menangkapnya, justru berbalik keadaannya. Detektif menjadi sandera Yui dan diborgol di dalam mobilnya, lalu segera pergi ke pelabuhan untuk menyelamatkan Yunji. Sesampainya di sana, Yui berhasil menemukan keberadaan Yunji dan segera melakukan penyelamatan. Tapi di akhir-akhir aksi penyelamatannya itu, salah seorang anggota sindiket perdagangan manusia itu berusaha menabrak mereka, tapi Yui dapat menghindarinya. Kemudian Yui menghampirinya dan menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk menculik Yunji. Bukannya memberitahu, tapi dia malah mengancungkan jari tengahnya ke arah Yui sambil mengancamnya, dan kemudian Yui pun membunuhnya. Lalu Yui mengambil handphone miliknya dan memeriksanya. Kemudian Yui menghubungi salah satu nomor dengan menggunakan handphone itu, dan ternyata HP detektif itulah yang berdering. Dan itu artinya detektif itu bersekongkol dengan para penjahat itu untuk menculik Yunji. Karena Yui tahu rahasia dan persekongkolan dari si detektif, akhirnya Yui membuat kesepakatan dengan detektif itu untuk saling menutup mulut. Dengan imbalan, Yui dibersihkan dari kekacauan yang terjadi, dan akhirnya mereka pun bersepakat dan mereka pun berpisah di situ. Kemudian film berpindah ke sebuah rumah sakit. Terlihat di sana Yui dan si detektif sedang berbincang. Detektif itu mengatakan bahwa dirinya sudah bersih dari semua kekacauan yang terjadi kemarin. Tetapi Yui tidak puas sampai di situ. Yui meminta agar detektif itu mencari tahu siapa aktor utama dari kasus perdagangan manusia itu. Awalnya detektif itu menolaknya, tapi karena terpaksa, akhirnya dia memberitahukannya berdasarkan informasi dari beberapa rekannya. Kemudian tak menunggu waktu lama, Yui langsung pergi ke tempat orang itu. Sesampainya di sana, Yui langsung melumpuhkannya dengan mudah. Setelah menggali beberapa informasi, ternyata orang itu juga hanyalah orang suruhan. Dia mengatakan bahwa bosnya adalah seorang hakim yang berada di sebuah tempat. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, lalu Yui membunuh orang itu. Kemudian film berpindah di sebuah lapangan tempat pelatihan tembak-menembak. Terlihat Yui bersama seorang rekannya sedang menyiapkan sebuah senjata. Nampaknya Yui sedang menyiapkan perlengkapannya untuk melawan si hakim itu. Dan malam harinya, Yui menelpon si detektif untuk membantunya melawan hakim itu. Tak lama kemudian, sampailah Yui di tempat yang dimaksud. Yui menghabisi anak buah si hakim dengan senapan jarak jauhnya. Satu persatu dia bunuh para penjaga yang tengah berjaga di tengah pesta. Kemudian Yui masuk dan membunuh satu persatu anak buah si hakim.
Tapi tidak disangka, detektif malah mengkhianati Yui. Dia menodongkan pistolnya ke arah Yui dan memaksa Yui menyerah. Akhirnya Yui pun menyerah dan dia dibawa kepada si hakim. Sesampainya di sana, hakim itu memerintahkan si detektif untuk membunuhnya. Kemudian si detektif membawa Yui ke sebuah tempat untuk dibunuh agar terlihat seperti bunuh diri. Tapi di tengah perjalanan, Yui berbalik melawan dan akhirnya detektif pun tewas. Setelah detektif itu tewas, Yui kembali dan mengejutkan si hakim, karena tiba-tiba Yui sudah berada di dalam kamarnya, dan dari sini Yui mendapatkan informasi siapa sebenarnya otak dari semua permasalahan ini. Setelah mendapatkan informasi, Yui pun membunuh si hakim itu. Kemudian film berpindah di sebuah restoran di pinggir pantai. Terlihat ibu angkat Yunji sedang bersama istrinya Yui, tapi tak berapa lama, ibu angkat Yunji nampak tergesa-gesa dan meninggalkan restoran itu menuju mobilnya. Di sana dia mendapat telepon dari seseorang. Setelah telepon tersambung, ibu angkat Yunji pun terkejut karena Yui yang menjawab teleponnya dan Yui sudah berada di dalam mobilnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa otak dari semua kejahatan ini adalah ibu angkatnya Yunji. Kemudian Yui menyuruhnya jalan dan membunuhnya di sebuah tempat. Dan film ini pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.